Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, belajar matematika itu mengasyikkan. Nah, untuk sesi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang mana pada bagian yang pertama ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat soal cerita menjadi model matematika. Ya. Nah, pada bagian yang kedua selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana cara membuat daerah penyelesaiannya. Jadi dari model matematika lalu kita bawa menjadi sebuah grafik pada bidang kartesius, dan di sana kita akan tentukan daerah penyelesaiannya yang mana. Dan pada bagian yang ketiga saya akan mengajarkan tentang aplikasi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Baik, kita lanjut. Nah, perhatikan baik-baik untuk membuat model matematika, ini saya singkat SPTLDV ya. Jadi, model matematika itu adalah suatu rumusan yang diperoleh dari penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Jadi nanti bentuknya soal cerita ya, kita terjemahkan dalam bahasa matematika. Adapun simbol ya, simbol yang biasa dipakai pada pertidaksamaan linear itu tanda lebih dari atau lebih besar sama dengan ya. Ini bisa juga dengan kalimat lain yaitu tidak kurang dari atau paling sedikit atau minimal. Nah, ada pula yang kurang dari ya, atau lebih kecil dari, kurang dari atau sama dengan. Nah, ini ada kalimat lain yang biasa dipakai yaitu tidak lebih dari atau paling banyak, maksimal itu berapa. Baik, kita lanjut lagi. Contoh kalimat SPTLDV ya. Nah, ini saya ambil yang sering muncul. Kecepatan maksimal kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Nah, penulisannya ya berarti X lebih kecil sama dengan 30 ya, karena maksimal paling banyak itu 30, tidak boleh lebih tapi boleh kurang. Nah, lalu contoh yang berikutnya, untuk mengerjakan tugas matematika paling sedikit membutuhkan 3 lembar kertas, paling sedikit. Jadi siswa boleh mengerjakan lebih dari 3 lembar ya, misalkan sampai 5 lembar, maka ini tandanya adalah X lebih besar 3 atau X lebih besar sama dengan 3. Lalu contoh lainnya yaitu kapasitas sebuah gerobak dorong hanya 50 kg. Berarti paling tinggi itu adalah 50 kg. Tidak boleh lebih dari 50 kg, tapi boleh kurang, misalkan 48 kg atau 40 kg, tapi tidak boleh 51 atau 55 ya. Jadi ini kalimat-kalimat yang biasa pada soal cerita yang nantinya akan kita jadikan menjadi model matematika. Baik, lanjut lagi. Nah, ini contoh SPTLDV. Jadi simbolnya itu menggunakan tanda pertidaksamaan tadi ya. Bedanya kalau lebih kecil saja dengan lebih kecil sama dengan itu pakai garis putus-putus, sementara yang ada sama dengannya berarti pakainya garis yang tidak putus-putus gitu ya.
Oke, jadi ini namanya sistem pertidaksamaan linear. Jadi lebih dari satu pertidaksamaan. Ini ya, 1, 2. Terus contoh yang kedua, 1, 2, 3, 4. XY anggota bilangan real. Demikian pula contoh yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X dikurangi Y lebih kecil sama dengan 1, 3X plus Y lebih kecil sama dengan 3, dan seterusnya. Baik, kita lanjut lagi. Berikut adalah contoh permasalahan SPTLDV ya. Jadi langsung dalam bentuk soal cerita. Yang pertama, Susi ingin membeli 2 jenis jeruk. Jeruk A dengan harga Rp6.000 per kilogram dan jeruk jenis B, jeruk B dengan harga Rp4.000 per kilogram. Ia hanya menyediakan uang Rp50.000, sedangkan kapasitas keranjang yang ia bawa hanya 10 kg. Buatlah model matematika permasalahan tersebut. Soal yang kedua, sebuah biro transportasi menyediakan tidak lebih, nah ini ada kalimat nih, tidak lebih dari 100 mobil yang terdiri dari 2 jenis untuk mengangkut penumpang sebanyak 500 orang. Oh, maaf, ini saya ralat, ini 600 orang. Mobil jenis A dan B masing-masing hanya mampu mengangkut 4 orang dan 6 orang ya. Jadi maksudnya mobil jenis A itu hanya mampu mengangkut 4 orang, mobil jenis B mampu mengangkut 6 orang ya. Tentukan model matematika dari masalah tersebut. Ya, baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang pertama. Susi ingin membeli 2 jenis jeruk. Ya, fokus kita ke jeruk. Jeruknya tadi ada 2 jenis, jeruk A dan jeruk B. Ya, maka di sini kita pemisalan dulu, yaitu misal X itu adalah berat jeruk jenis A. Ya, atau ini tidak usah pakai kata berat ya, jeruk jenis A, yang Y jeruk jenis B ya. Lalu kita buat tabel seperti ini ya. Perhatikan cara membuat tabelnya ya. Jadi fokus kita tadi kan ke jeruk, ada jenis A dan jenis B. Lalu di sini kita tambahi 1 kolom untuk kapasitas atau untuk modal atau untuk keterangan yang lain ya. Nah, banyak tadi kan jenis A kita misalkan X, lalu jenis B kita misalkan Y, dimana tadi keranjangnya hanya kapasitasnya hanya 10 kg saja. Lalu harga tadi jeruk jenis A harga per kilogramnya kan Rp6.000, lalu jenis B harganya Rp1.000. Padahal si Susi itu hanya membawa uang Rp50.000. Maka dari tabel ini lalu kita terjemahkan menjadi modelnya ini. Nah, ini yang kita sebut dengan model matematikanya itu. X ditambah Y lebih kecil sama dengan 10. Perhatikan di sini tandanya adalah lebih kecil. Kenapa? Karena tadi kapasitas keranjang itu hanya 10 kg ya. Kalau lewat dari 10 kg itu tidak muat, tapi kalau kurang
bisa. Misalkan 9 kilo, 8 kilo, atau lebih kecil sama dengan 10 lah. 10 kilo, 9, 8 di bawah itu. Ya, maka tanda ini harus lebih kecil sama dengan. Ya, paham ya? Ini. Lalu untuk permasalahan yang harga tadi 6.000, 4.000 tadi. Ya, kita tulis seperti ini. 6.000 X ditambah 4.000 Y lebih kecil, tanda ini pun lebih kecil sama dengan 50.000, karena Susi membawa uang 50.000 rupiah ya. Ketika nanti dia berbelanja itu ya paling tinggi yang dia belanjakan itu 50.000. Jadi ini tandanya lebih kecil sama dengan, jadi uang 50.000 habis untuk beli dua jenis jeruk itu atau kurang. Misalkan habisnya hanya 45.000, oke. Tapi kalau habisnya sampai 60.000, lebih dari 50.000, kekurangannya diambil dari mana? Ya, maka tanda ini harus lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, setelah itu kita perkecil, kita sederhanakan. Ini sama-sama dibagi 2.000, ya, dibagi 2.000 sehingga menghasilkan ini 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 25. Nah, lalu ada ini sekarang X lebih besar sama dengan 0. X tadi adalah pemisalan jeruk jenis A. Jeruk jenis A itu bisa sama dengan 0, bisa lebih. Ya, berapa kilo nanti? Nah, paling tinggi kan 10 kg. Jadi bisa 0, 1, 2, 3 sampai 10. Ya, bagaimana perhitungan kita nanti ya. Lalu Y itu adalah pemisalan untuk jenis B. Ini juga sama, harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Barang itu tidak mungkin negatif. Jeruk itu pasti naik 0 kg, ya 1 kg atau sampai 10 kg. Tidak mungkin negatif 1 kg, tidak ada. Jadi tanda ini pasti lebih besar sama dengan 0 ya, karena berwujud barang sehingga jumlahnya paling sedikit adalah 0, paling banyak ya sesuai dengan kapasitasnya tadi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang kedua. Nah, sekarang pada biro transportasi ya. Sebuah biro transportasi menyediakan tidak lebih dari 100 mobil yang terdiri dari 2 jenis untuk mengangkut penumpang sebanyak 500 orang. Nah, mobilnya apa? Jenis A dan jenis B. Masing-masing mampu mengangkut itu yang jenis A 4 orang, yang jenis B 6 orang. Nah, bagaimana model matematikanya? Sama seperti tadi, kita misalkan dulu X itu mobil jenis A ya, Y mobil jenis B. Nah, lalu selanjutnya kita buat tabel dulu ya. Kita buat tabel seperti ini. Apa saja yang kita buat, kita masukkan dalam kolom tersebut. Fokus kita tadi adalah mobil ya. Ada 2 jenis, yaitu jenis A, jenis B. Lalu tadi kapasitas ya, atau keterangan atau apa saja di sini boleh untuk memudahkan kita di dalam menempatkan angka-angka yang ada dalam soal cerita. Nah, ini banyaknya ya. Jenis A tadi kita misalkan X, jenis B kita misalkan Y, lalu kapasitas tidak lebih dari 100 mobil. Jadi biro transportasi itu menyediakan tidak lebih dari 100 mobil. Targetnya itu. Lalu penumpang, tadi disebut-sebut bahwa mobil jenis A mampu mengangkut 4 orang.
maka kita tulis di sini 4 orang, 4 ya. Kalau mobil jenis B itu 6, di mana ini, oh maaf, ini tadi harusnya jumlahnya 600 ya. Ya, oke. Jadi itu ya. Penumpangnya hanya sebanyak 500 orang. Maka untuk membuat modelnya ya, dari tabel lalu sekarang kita ubah dalam bentuk model, yaitu X ditambah Y lebih kecil sama dengan 100. Ingat ya, tidak lebih dari 100 mobil, bisa kurang tapi nggak boleh lebih dari 100. Maka menuliskannya X ditambah Y lebih kecil sama dengan 100. Sedangkan untuk model yang kedua, yaitu 4X ditambah 6Y, ini juga lebih kecil karena hanya mampu mengangkut 600 penumpang ya, sehingga ini tandanya harus lebih kecil sama dengan. Lalu ini kita sederhanakan, kita bagi 2 sehingga menjadi 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 300. Dan syarat ini X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan, ini pasti selalu lebih besar sama dengan 0. Ingat ya, karena yang namanya barang itu tidak mungkin jumlahnya negatif, paling sedikit adalah 0. Oke. Nah, berikutnya untuk latihan ya, untuk agar apa yang saya berikan tadi bisa kalian pahami dengan baik, maka latihan ini saya punya 4 soal ya, silahkan nanti dicoba dikerjakan dengan urutan langkah seperti tadi, membuat pemisalan, membuat tabel, lalu membuat model matematikanya ya. Nah, semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.